Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Miftahul Falah. My student's number is 222-122-077. Today, I'd like to present about my midterm examination project, Statistics in Educational Linguistic Research. I will explain about the descriptive statistic process consists of measuring of central tendency, mean, median, and mode, measuring of variability, range, interquartile range, variance, and standard deviation. And then the next step is I will draw the polygon process. Alright everyone, let's begin the process. The first step, I'd like to share screen. In this explanation, I'd like to speak by Bahasa and also by English. Pertama, kita akan share screen terlebih dahulu. Kita akan membahas proses atau descriptive process in statistik. Di sini saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, ini merupakan data yang sudah kami dapatkan, sudah saya dapatkan, yang berkaitan dengan the score of English Proficiency for students. Nah, di sini ada data acak. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah kita urutkan datanya terlebih dahulu. Ini kita hapus terlebih dahulu, kita ulangi prosesnya. Pertama, kita rapikan terlebih dahulu. Pertama, data acak ini kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Caranya kita copy, kemudian kita susun data ini menjadi satu baris semuanya. Seperti ini. Nah, apabila sudah satu baris seperti ini, now we can click on the top atau di atas, ini dari angka 50, kita klik sort and filter. Kemudian kita klik sort A to Z. Sehingga data yang awalnya berantakan menjadi berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian kita akan memasukkan skor ini ke dalam tabel skor atau X. Kemudian kita akan menghitung frekuensinya. Kita hitung skor kali frekuensi dan seterusnya. Pertama, kita akan masukkan terlebih dahulu ke dalam kolom skor. Untuk memudahkan proses ini, kita blok data yang sudah kita urutkan tadi di sini. Dan kita copy, kita paste di sebelah sini saja. Nah, supaya tidak ada data yang terduplikat dan kita bisa masukkan ke dalam table score, kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita search di sini, kita cari remove duplicates. Nah, setelah ini kita bisa klik OK. Nah, kita akan menemukan 16 jenis nilai yang didapatkan oleh students yang tadi. Dari 50 sampai 96. Ini semuanya sudah berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita masukkan ke dalam tabel score. Kemudian sekarang kita akan menghitung frekuensi. Kita bisa melakukan secara manual seperti ini, menghitung satu persatu. 50 ada 1, kemudian 54 ada 2, dan seterusnya. Tapi ada cara yang lebih mudah. Kita bisa menggunakan rumus COUNTIF. Klik 2 kali, kemudian kita akan hitung dulu 50. Kita blok data acak yang tadi, kemudian tambahkan koma, kemudian kita lihat ini kolom K3.
klik enter, 1, 50, ada 1. Kemudian kita bisa drag langsung, seperti ini. Oke, tidak semuanya masuk ternyata. Baik, kita lakukan secara manual prosesnya. Masukkan lagi rumus sama dengan count if, kemudian kita blok semuanya, koma, K4, 2, count if, kita blok semuanya, koma, K5. Kita coba drag ya semuanya. Ternyata masih belum. Karena ada rumus yang selalu masukkan. Oke, count if, koma, K8. Count sama dengan count if, koma, K9. K10. Kita bisa lakukan cara ini sampai ke bawah. Apabila sudah seperti ini, sekarang kita kalikan X dikali F sama dengan skor, kemudian bintang, kemudian frekuensi. Seperti ini. Yang mudah, kita tinggal drag ke bawah. Nah, seperti ini. Sebelum masuk ke dalam proses selanjutnya, kita hitung terlebih dahulu central tendensinya yang meliputi mean, median, and mode. Kita jumlahkan dulu. Di sini kita merge, kemudian kita masukkan simbol sum untuk memudahkan kita mengenali. Kemudian klik ini, insert. Nah, apabila sudah, sekarang kita auto sum semuanya. Frekuensi kita jumlahkan totalnya, tinggal klik auto sum. Atau bisa menggunakan cara manualnya, sum sama dengan sum, kemudian kita blok dari angka 1 ini sampai ke angka 1 yang paling bawah. Oke. Selanjutnya kita jumlahkan juga auto sum. Nah, kita rapikan tabelnya. Di sini pertama kita akan hitung dulu central tendensinya, meliputi mean, median, kemudian mode. Nah, mean. Cara manualnya, jumlah dari XF ini dibagi frekuensi. Rata-rata atau mean-nya itu ada 75,75. Kita ambil dua angka di belakang koma. Atau cara Excel-nya supaya lebih mudah, sama dengan average. Kita langsung blok data acak yang tadi. Seperti ini. Sama hasilnya,
kita bisa buktikan bahwa kedua hasilnya sama 75,75. Kita gunakan cara yang manual saja. Nah, kemudian median. Cara untuk menemukan median ini kita ambil nilai tengahnya. Semua total ada 40, maka nilainya itu berada pada urutan ke-20 dan 21. Lihat di sini. Nah, atau kita bisa langsung menggunakan rumus Excel-nya, median. Dari data ancam itu, kita klik enter, mediannya ada 78. Kalau manualnya seperti tadi, kita blok terlebih dahulu. Nah, di sini sudah masuk ke angka 22 nih. Mediannya itu karena kan 40, atau dari total datanya itu ada 40, maka 20 dibagi 2, sama dengan 20, maka median itu adalah nilai ke-20 dan ke-21. Kalau hitung dari sini, di angka 78. 78 tambah 78 dibagi 2, sehingga hasilnya tetap 78. Kemudian mode, kita cari nilai yang paling banyak. Dari sini bisa kita lihat nih, nilai yang paling banyaknya itu ada di angka 80. Bisa kita langsung masukkan 80. Atau mungkin menggunakan rumus Excel-nya, mode, blok angka di sini. Sama, hasilnya 80. Kita telah menyelesaikan central tendency. Sekarang kita akan measuring of variability. Yang akan kita hitung pada measuring of variability ini meliputi range, kemudian interquartile, kemudian variance and standard atau standard deviation atau STD. Nah, sebelum masuk ke penghitungannya, kita harus melengkapi terlebih dahulu tabel yang kosong ini. Pertama, di sini ada X dikurangi min. X ini skor, kemudian min ini, sebentar, min ini rata-rata 75,75. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita masukkan rumus manual sama dengan X, kemudian dikurangi min. Nah, satu persatu kita lakukan secara manual. X kurangi min. Dengan X kurangi min. Sebetulnya bisa kita drag seperti ini, namun hasilnya akan berantakan karena rumus yang dimasukkan itu tidak sesuai. Atau rumus yang dimasukkan itu semuanya tidak berurutan semakin ke bawah seperti ini. Maka dari itu, lebih baik kita gunakan cara manual saja. Kita lanjutkan. Sama dengan X dikurangi min sama dengan X dikurangi min. Lakukan secara berulang sampai semua data bisa terhitung. Kurangi min. Nah, bila selesai seperti ini, kita auto sum semuanya. Kita jumlahkan. Ini
Kemudian tahapan selanjutnya, X kurangi min pangkat 2. Nah, sama dengan, langsung saja klik ini, pangkat 2. Lakukan secara berurutan sampai ke bawah. Kemudian, tabel selanjutnya, sama dengan frekuensi kali ini. Klik, kita blok semuanya, atau kita drag semuanya sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu kita jumlahkan, auto sum, dan kita klik juga di sini, auto sum. Tahapan selanjutnya, kita sini masukkan perintah tadi yang akan kita cari bagian-bagiannya. Ada range, ada kuartil, dan ada min, Q1, Q2, Q3, dan nilai maksimum, variance, and standard deviation. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita rapikan tabelnya. Nah, menghitung range ini, nilai yang paling besar dikurangi nilai yang paling kecil. Sini ada 96, kemudian kita kurangi nilai terkecilnya 50. Oke, enter. Nah, 46 ini adalah range. Kemudian, selanjutnya kita akan mencari nilai minimum. Nilai minimum sebetulnya sudah ada. Langsung kita bisa klik 50 dan nilai maksimumnya 96. Tapi, supaya menggunakan rumus Excel, kita make sure, kita yakinkan kita bisa menggunakan sama dengan min, klik 2 kali, kemudian kita blok semuanya, enter. Nilai maksimum pun sama dengan max. Nah, kemudian kita blok di sini, enter. Nah, sekarang kita tinggal mencari Q1, Q2, dan Q3. Bagaimana rumusnya? Kita masukkan rumus Excel sama dengan kuartil. Nah, kita gunakan yang kedua. Kemudian kita blok semuanya, masukkan setelahnya koma 1. Enter. Nah, Q1 sama dengan 61,5. Kita ulangi. Untuk Q2, kuartil. Kemudian kita copy semuanya. Tambahkan koma 2. Q2 77. Kemudian Q3 masukkan lagi rumusnya kuartil. Kemudian kita blok semuanya data, tambahkan koma 3. Nah, 88,5. Kita sudah bisa menemukan nilai minimum Q1, Q2, Q3, dan nilai maksimum. Sekarang kita tinggal mencari variance dan standard deviation. Untuk menghitung atau menemukan variance, kita menggunakan rumus manual sama dengan hasil dari F kali X min pangkat 2, kita klik yang paling bawah auto sum-nya atau jumlah seluruhnya, kemudian dibagi jumlah frekuensi. Kemudian kita klik enter. Nah, hasilnya 155,0375. Seperti biasa, kita gunakan 2 angka setelah koma. 155,04. Kemudian, untuk standar deviation-nya, kita gunakan rumus sama dengan ST
div, klik yang atau hasil dari variance-nya. Oke, sudah masuk rumusnya. Kita gunakan cara manual terlebih dahulu. Nah, rumusnya sama dengan SQR ya, bukan STdiv, tapi SQRT, klik hasil dari variance, kemudian enter, hasilnya 12,45141, kita hapus atau kita jadikan dua angka di setelah koma, 21,45. Nah, ini merupakan hasil dari perhitungan kita yang kedua. Selanjutnya, step yang akan kita lakukan atau langkah yang kita lakukan adalah membuat poligon atau menggambar poligon. Pertama, kita blok terlebih dahulu skor, kemudian frekuensinya. Setelahnya, kita klik insert, lalu kita cari di sini ada recommended charts. Kita pilih yang poligon, kemudian langsung saja klik OK. Nah, sudah. Ini merupakan data atau poligon dari data yang tadi kita lihat atau kita hitung. Perhatikan sebelah sini. Lalu kita bisa custom sesuai dengan pilihan kita. Saya memilih yang glow in dark saja. Kemudian di sini kita masukkan data poligon. Ini alhamdulillah step by step sudah selesai. Pertama dari kita menghitung central tendency, kemudian kita menghitung measure of variability, meliputi range, interquartile range, kemudian variance dan juga standard deviation. Kemudian di sini juga sudah digambarkan atau dibuat gambar terkait dengan polygon. Demikian tutorial yang dapat saya buat pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for nice attention. I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.